Baru-baru ini saya didiagnosis terinfeksi hepatitis C. Saya telah melakukan berbagai tes darah dan USG khusus untuk melihat seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan virus pada hati saya. Dokter mengatakan bahwa saya terinfeksi oleh hepatitis C, genotip 1, dan virus telah mengakibatkan parut yang parah pada hati. Tetapi jumlah virus dalam darah saya masih belum terlalu tinggi. Saya tahu bahwa hepatitis C dapat disembuhkan, jadi saya perlu belajar lebih banyak soal hal itu. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Zaki. Bagaimana kabar kamu hari ini? Dokter, saya akhir-akhir ini banyak memikirkan tentang infeksi hepatitis C saya. Saya ingin lebih tahu tentang pengobatannya, dan apakah saya perlu memulai pengobatan segera? Saya senang mendengar kamu mau belajar lebih banyak, Zaki. Menentukan kapan waktu paling tepat untuk memulai pengobatan hepatitis C tergantung pada kondisi fibrosis atau parut pada hati. Orang-orang dengan hepatitis C yang tidak memiliki fibrosis atau kondisi fibrosis ringan tidak perlu segera memulai pengobatan. Tetapi, mereka yang memiliki kondisi fibrosis parah perlu untuk segera memulai pengobatan. Sayangnya, mereka yang sudah mengalami kegagalan hati tidak dapat diobati karena ada risiko tinggi hati akan bereaksi buruk terhadap pengobatan. Selain itu pula, orang-orang yang memiliki kanker hati juga harus mengobati kankernya terlebih dahulu dan mungkin tidak dapat dilakukan pengobatan terhadap hepatitis C-nya. Berdasarkan tes dan rekomendasi medis yang sudah ada, saat ini kamu tidak memerlukan pengobatan segera, Zaki. Apa bisa dokter menjelaskan kepada saya tentang pengobatan hepatitis C? Tentu, Zaki. Pengobatan standar hepatitis C saat ini adalah kombinasi obat pijat interferon dan ribavirin. Pijat interferon adalah obat yang memperkuat sistem kekebalan tubuh untuk membantu menghilangkan virus hepatitis C dari dalam tubuh kita. Ribavirin mempunyai fungsi memperlambat penggandaan virus sehingga tubuh dapat lebih mudah membuang virus hepatitis C. Ribavirin bekerja paling optimal bila dikonsumsi bersamaan dengan pijat interferon. Pijat interferon disuntikan di bawah kulit 1 kali setiap minggu. Ribavirin diberikan dalam bentuk kapsul yang diminum 2 atau 3 kali sehari setelah makan. Apa saja tujuan pengobatan? Tujuan utama pengobatan adalah untuk mencapai 2 hal. Yang pertama adalah mengobati hepatitis C-nya, dan yang kedua adalah menghentikan kerusakan lebih lanjut pada hati. Seseorang dianggap sembuh apabila virus hepatitis C tidak lagi ditemukan di dalam darah 6 bulan setelah selesai menjalani pengobatan. Berapa lama pengobatan dilakukan? Pek interferon dan ribavirin diberikan selama 24 atau 48 minggu, yaitu sama dengan 6 atau 12 bulan, dan tergantung pada beberapa faktor. Pertama, hepatitis C genotype 1, 4, 5, dan 6 lebih sulit diobati. Jadi, orang-orang dengan genotype ini selalu membutuhkan pengobatan selama 48 minggu. Orang-orang dengan HIV dan hepatitis C juga biasanya perlu pengobatan selama 48 minggu. Tetapi, jika mereka memiliki genotype 2 atau 3, lebih mudah diobati, sehingga mereka hanya memerlukan pengobatan selama 24 minggu. Dengan catatan, bila kondisi fibrosis hati mereka tidak parah dan virus tidak dapat dideteksi dalam darah 4 minggu setelah selesai pengobatan. Jadi, ini berarti saya pasti akan perlu pengobatan selama 48 minggu, karena saya juga terinfeksi HIV dan saya memiliki genotip 1. Betul kan, dok? Ya, itu betul, Zaki. Seberapa besar peluang saya untuk sembuh dari hepatitis C? Pertanyaan ini penting sekali, Zaki. Infeksi hepatitis C dapat sembuhkan pada 30-90% pasien yang memulai pengobatan. Dengan kata lain, 3-9 dari 10 orang dapat disembuhkan. Peluang untuk sembuh tergantung pada beberapa hal. Yang pertama, sekali lagi adalah genotype virus hepatitis C yang dimiliki. Respon pengobatan genotype 1, 4, 5, dan 6 kurang baik. Sementara genotype 2 dan 3 biasanya merespon pengobatan dengan baik. Selain itu, ada juga genotype yang banyak ditemukan di kalangan orang Asia yang mempertinggi peluang sembuh. Faktor lain adalah status HIV. Orang-orang dengan HIV juga lebih rendah peluang sembuhnya dengan obat-obatan ini.
Tahap fibrosis hati seseorang juga mempengaruhi peluang karena respon pengobatan pada mereka yang memiliki sirosis biasanya kurang baik. Selain itu, viral load hepatitis C juga penting. Apabila jumlah virus dalam darah lebih rendah dari 800.000 international unit per milimeter, peluang adanya respon baik terhadap pengobatan dan lebih tinggi. Penting untuk menjalani pengobatan sebagaimana dianjurkan setiap hari dan setiap minggu, dan kami merekomendasikan untuk menghindari konsumsi alkohol dan narkoba selama menjalani pengobatan, karena dapat memperparah efek samping yang kadang-kala dapat mengakibatkannya dihentikan pengobatan. Apakah ada situasi di mana pengobatan hepatitis C tidak boleh diberikan? Ya, ada. Pertama-tama, ribavirin dapat mengakibatkan cacat lahir yang cukup berat, sehingga peg interferon dan ribavirin tidak boleh dikonsumsi oleh wanita hamil atau yang berencana untuk hamil, atau yang tidak menggunakan alat kontrasepsi yang baik selama pengobatan dan selama 6 bulan setelahnya. Selain itu, obat-obatan ini juga tidak boleh dikonsumsi oleh wanita yang menyusui agar obat tersebut tidak dikonsumsi oleh bayi melalui ASI. Untuk laki-laki, karena ribavirin dapat merusak sperma, pengobatan hepatitis C tidak boleh dimulai pada laki-laki yang tidak dapat menggunakan alat kontrasepsi yang baik selama pengobatan dan selama 6 bulan setelahnya. Obat-obatan ini tidak boleh dikonsumsi oleh pasien yang memiliki penyakit hati karena akibat lain, misalnya karena konsumsi alkohol yang berlebihan. Pengobatan ini juga tidak boleh digunakan pada orang-orang dengan kondisi gangguan jiwa yang cukup berat seperti depresi berat atau penyakit lain seperti sakit mata, paru-paru, ginjal, atau jantung. Selain itu, pasien dengan jumlah sel darah merah dan sel darah putih yang rendah atau trombosit darah yang rendah juga tidak boleh mengkonsumsi obat-obatan ini. Biasanya, kami melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh dan juga pemeriksaan tes darah, seperti yang kita telah lakukan. Dengan senang hati, saya konfirmasikan bahwa kamu tidak memiliki kontraindikasi yang tadi kita bicarakan sehingga kita bisa memulai pengobatan. Hal yang penting diperhatikan oleh pasien yang terinfeksi hepatitis C dan HIV seperti kamu, Zaki, adalah sebelum memulai pengobatan hepatitis C, jumlah CD4 harus di atas 200 sel per mikroliter darah. Dan sebaiknya, virus HIV sudah terkendali dengan terapi antiretroviral. Oh, terima kasih dokter atas penjelasannya. Apakah dokter juga bisa menjelaskan tentang efek samping pengobatan hepatitis C? Bagus sekali kamu tanyakan hal ini. Penting sekali untuk tahu efek samping pengobatan hepatitis C. Biasanya, pasien mengalami setidaknya satu efek samping. Kebanyakan efek samping ini tidak parah dan membaik dengan berjalannya waktu. Efek samping yang paling umum terjadi seperti gejala seperti flu, misalnya demam, meriang, sakit otot dan sendi, serta sakit kepala. Merasa lelah, reaksi kulit pada lokasi tempat suntikan peg interferon seperti kemerahan, bengkak, atau gatal. Kulit kering dan gatal di sekujur tubuh, masalah dengan suasana hati seperti gampang marah dan suasana hati yang buruk. Gangguan tidur, perubahan selera makan seperti mual, hilangnya selera makan dan perubahan rasa, muntah, turun berat badan, dan adanya masalah di kelenjar tiroid, serta dapat timbul anemia dan jumlah sel darah putih yang rendah. Tetapi efek samping yang serius dapat saja terjadi. Misalnya, gangguan pada kesehatan jiwa seperti depresi, cemas, dan pikiran bunuh diri. Anemia yang cukup berat, jumlah sel darah putih yang turun secara drastis, yang dapat memperparah risiko terjadinya infeksi yang lain, jumlah trombosit darah yang juga turun drastis, yang dapat memperparah risiko perdarahan, dan gangguan jantung. Ada hal-hal yang dapat kita lakukan bersama untuk mengurangi risiko munculnya efek samping tadi, dan kamu juga akan dibantu untuk mengatasinya. Perawat akan mendiskusikannya lebih lanjut apabila kamu siap memulai pengobatan. Semua yang dokter sampaikan sangatlah membantu. Terima kasih. Apabila saya merasa bahwa saya sudah siap, apakah saya bisa memulai pengobatan? Ya Zaki, kamu memenuhi persyaratan untuk memulai pengobatan. Tetapi mohon, jangan terburu-buru mengambil keputusan apakah saat ini adalah saat tepat untuk memulai pengobatan. Silakan mendiskusikan lebih dahulu dengan keluarga dan teman-teman. Terima kasih banyak, dokter. Selamat pagi, Zaki. Saya senang kamu memutuskan untuk memulai pengobatan hepatitis C. Kami akan mencoba membantumu menjalani pengobatan ini. Dokter sudah menyampaikan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi peluang kamu untuk sembuh. Selain faktor-faktor tersebut, satu lagi komponen yang juga penting adalah kepatuhan terhadap pengobatan hepatitis C. Sama seperti pengobatan HIV.
Penting sekali untuk mengkonsumsi obat-obatan hepatitis C sesuai dengan anjuran dokter. Kamu dapat meningkatkan peluang untuk sembuh apabila kamu tidak melewati satupun dosis ribavirin atau suntikan PEG interferon. Kamu tepat waktu dalam meminum obat, kamu minum ribavirin setelah makan, dan kamu menyimpan obat-obatan sesuai anjuran staf klinik. PEG interferon harus selalu disimpan di dalam lemari es. Untuk membantu agar kamu tepat waktu dalam mengkonsumsi obat, kamu bisa mencoba hal-hal berikut. Yang pertama, untuk melakukan suntikan mingguan PEG interferon, pilih hari dan waktu yang paling nyaman dan tidak mengganggu kesibukanmu. Saya akan memberi kamu kartu catatan dengan kalender agar kamu dapat mencatat suntikan PEG interferon yang telah dilakukan. Kamu juga dapat memasang alarm di rumah atau handphone untuk membantu mengingatkan saat harus minum ribavirin 2 kali sehari dan melakukan suntikan PEG interferon setiap minggu. Kamu mungkin juga telah melakukan hal yang sama untuk mengingatkanmu minum obat-obatan HIV tepat waktu. Bila mungkin, kamu bisa juga meminta bantuan anggota keluarga atau teman untuk mengingatkanmu minum obat dan melakukan suntikan. Terima kasih, ini sangat membantu. Tetapi bagaimana kalau saya lupa minum atau menyuntikkan obat hepatitis C? Atau muntah setelah minum ribavirin? Apabila ada dosis PEG interferon yang terlewatkan, kamu perlu menyuntikkan dosis yang terlewat sesegera mungkin, pada hari itu juga atau keesokan harinya. Apabila terjadi, jangan mengubah jadwal suntikan PEG interferon. Suntikan dosis berikut sebaiknya tetap dilakukan di waktu yang sama sesuai jadwal. Tetapi, apabila dosis terlewatkan sampai beberapa hari, tanya kepada klinik apa yang sebaiknya dilakukan. Jangan menggandakan dosis atau menyuntikkan obat lebih dari sekali dalam seminggu tanpa sebelumnya berkonsultasi dengan dokter. Apabila ada dosis ribavirin yang terlewatkan, minum dosis yang terlewat sesegera mungkin. Apabila dosis terlewat lebih dari 6 jam, minum dosis berikutnya sesuai jadwal dan jangan gandakan dosis tersebut. Apabila muntah 60 menit setelah minum ribavirin, kamu perlu minum obat sekali lagi sesegera mungkin. Apabila muntah lagi untuk kedua kalinya, jangan minum dosis tambahan dan segera hubungi klinik. Dokter bilang akan ada efek samping dari pengobatan. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk mencegah atau menguranginya? Itu adalah pertanyaan yang sangat penting, Zaki. Memang ada cara-cara untuk mengurangi efek samping yang bukan hanya akan membantumu merasa lebih baik, tapi juga akan membantumu menjalani pengobatan sampai selesai dan sembuh dari hepatitis C. Catat efek samping apa saja yang kamu alami sehingga dapat disampaikan secara akurat ke dokter pada kunjungan berikutnya. Efek samping bisa membuat orang sengaja melewatkan dosis atau bahkan menghentikan pengobatan. Tetapi, apabila diatasi sejak dini, kebanyakan efek samping dapat diatasi secara efektif. Efek samping PEG interferon biasanya akan muncul dalam waktu 24-48 jam setelah suntikan. Jadi, bila mungkin untuk melakukan suntikan, pilih hari dan waktu yang paling lowong sehingga tidak terlalu berdampak pada kegiatan sehari-hari. Apabila mengalami gejala flu seperti demam, meriang, atau sakit pada sendi dan otot setelah suntikan pertama, kamu bisa minum paracetamol sebelum menyuntikan dosis berikut dan sekali lagi setiap 6-8 jam setelah suntikan bila perlu. Suntikan PEG interferon pada tubuh sebaiknya dilakukan di lokasi berbeda setiap kalinya. Suntikan sebaiknya tidak dilakukan pada area kulit yang merah atau meradang. Bagi orang-orang yang pernah mengalami depresi di masa lalu, penting untuk menyampaikan hal ini kepada dokter. Kalau memerlukan obat antidepresan sebelum mulai pengobatan dengan PEG interferon. Untuk mengatasi efek samping tertentu, dokter mungkin akan menyarankan untuk mengurangi dosis atau bahkan menghentikan salah satu atau kedua obat. Tetapi jangan mengubah atau menghentikan dosis sendiri tanpa konsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Kamu juga perlu tahu bahwa beberapa pasien hepatitis C tidak dapat mentoleransi efek samping tertentu sehingga terpaksa menghentikan pengobatan mereka. Mohon segera hubungi kami atau pergi ke unit gawat darurat terdekat apabila mengalami gejala-gejala seperti sesak nafas, sakit pada dada, warna urin gelap, kebingungan, bengkak pada pergelangan kaki atau perut, berat badan turun drastis, atau apabila berpikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain.
Terima kasih atas penjelasannya yang panjang lebar. Dan apakah akan bermasalah apabila saya minum obat-obatan lain saat menjalani pengobatan hepatitis C? Itu juga pertanyaan yang sangat bagus, Zaki. Pertama, mari kita bahas tentang obat-obatan ARV untuk HIV. Beberapa obat ARV tidak boleh diminum bersamaan dengan obat hepatitis C atau sebisa mungkin dihindari. Obat yang sama sekali tidak boleh diminum bersamaan dengan PEG interferon dan ribavirin adalah didanosin atau DDI, karena besar resiko akan muncul efek samping yang sangat parah. Stafudin disebut juga D4T, dan sidofudin disebut juga AZT, juga sebisa mungkin harus dihindari, karena meningkatkan resiko munculnya efek samping. Obat yang saat ini kamu minum adalah tenofovir. Tenofovir dan abacavir biasanya aman untuk diminum saat menjalani pengobatan hepatitis C. Bagi orang-orang yang meminum metadon, mungkin ada interaksi ringan dengan obat hepatitis C. Sebaiknya, sampaikan kepada dokter apabila merasa bahwa metadon yang dikonsumsi tidak menghasilkan efek yang sama sejak memulai pengobatan hepatitis C. Ada juga obat-obatan lain yang bisa berinteraksi dengan obat-obat hepatitis C. Karena alasan ini, sebaiknya selalu konsultasi dengan dokter sebelum minum obat-obatan baru, untuk memastikan tidak ada interaksi dengan PEG interferon dan ribavirin. Ini termasuk obat herbal dan obat tradisional. Kunjungan tindak lanjut seperti apa yang perlu saya lakukan selama pengobatan hepatitis C? Di awal pengobatan, kamu perlu datang ke klinik setiap minggu untuk melakukan suntikan PEG interferon, di mana kami akan menunjukkan cara menyiapkan dan menyuntikkan obat. Tetapi, setelah kamu merasa nyaman dengan prosesnya, kamu bisa melakukan sendiri suntikan PEG interferon di rumah. Kamu akan dijadwalkan untuk datang ke klinik secara rutin untuk pemeriksaan fisik dan tes laboratorium guna melihat respon tubuh terhadap pengobatan. Kamu perlu datang pada minggu kedua, 4, lalu setiap 4 minggu, dan selanjutnya setiap 6-8 minggu sampai pengobatan selesai. Mulai pada minggu keempat, dokter akan memeriksa jumlah virus hepatitis C untuk melihat apakah pengobatan telah berhasil mengendalikan infeksi. Apabila pengobatan tidak bekerja, dokter mungkin akan menghentikan pengobatan. Tetapi bila hasil tes viral load bagus, kamu akan melanjutkan pengobatan sesuai jadwal. 6 bulan setelah selesai pengobatan, dokter akan kembali melakukan tes viral load untuk melihat apakah kamu telah sembuh dari infeksi hepatitis C. Penting sekali untuk datang ke klinik sesuai jadwal. Kamu juga bebas untuk membahas pertanyaan apapun dengan kami atau datang ke klinik meskipun tidak ada jadwal kunjungan. Satu hal lagi, kami pasti akan membantumu menjalani pengobatan ini, tetapi kamu perlu juga mendapatkan dukungan dari anggota keluarga dan teman-teman selama pengobatan. Terima kasih untuk semua bantuannya. Saya sekarang paham apa artinya memulai pengobatan hepatitis C. Saya siap memulai.